Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. 157, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. 158, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. 159. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. 160. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang Maha penerima tobat, Maha penyayang. 161. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. 162. Mereka kekal di dalam laknat, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. 163. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Baqarah 154. Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari Suddi Sagir. Ibnu Abbas berkata bahwasanya Tamim bin Al-Hamam terbunuh di Badar, lalu turunlah ayat 154 ini berkenaan dengan Tamim dan lainnya. Menurut Abu Nuaim dan diperkuat oleh Suddi, bahwa yang dimaksud itu adalah Umair bin Al-Hammam. Lubabun Nukul 20-21. Al-Hadis, sa'i dalam haji dan umrah. Abu Musa al-Ash'ari berkata, Rasulullah SAW mengutusku ke perkampungan kaumku. Selanjutnya aku singgah di Abtah. Beliau pun bertanya, apakah engkau telah melakukan haji wahai Abdullah bin Qais? Sebutan Abu Musa, benar wahai Rasulullah. Jawabku. Nabi SAW bertanya kembali, bagaimana engkau mengucapkan niat ihrammu? Aku mengucapkan labbaika ihlalanka ihlalika. Aku penuhi panggilanmu, aku berniat ihram sebagaimana ihrammu. Nabi SAW bertanya kembali, apakah engkau juga membawa binatang kurban? Saya belum membawanya, jawabku. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu lakukanlah tawaf di Baitullah dan laksanakanlah sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian lakukanlah tahallul. Hadis riwayat Bukhari nomor 3999.